Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Bunita. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menentukan akar pangkat 3. Kalau misalkan adik-adik misalkan kebingungan, itu ada cara yang lebih mudah. Biasanya kita kan kesulitan ketika diminta ada soal, misalkan ada sebuah kubus, kubus dengan mempunyai volume 8, misalkan 27 cm pangkat 3. Berapakah rusuk kubus? Misalkan seperti itu. Nah, biasanya adik-adik ini sering kesulitan kalau misalkan disuruh mencari rusuk kubus, karena biasanya kan adik-adik yang diminta mencari kan volume. Sekarang dibalik, yang ditanyakan adalah rusuk kubus. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah rusuk kubus, ini sama artinya kita mencari akar pangkat 3. Kenapa kok akar pangkat 3? Lihat di sini. Nah, rusuk volume kubus itu kan satuannya cm pangkat 3. Di sini kan pangkat 3. Oleh sebab itu, untuk mencari rusuk itu sama dengan mencari akar pangkat 3. Jadi kalau misalkan ini disuruh cari rusuknya berapa, caranya akar pangkat 3 dari 27. Nah, kira-kira berapa ya ini rusuk kubusnya? Nah, ini bisa dihitung. Pertama, cara pertama menggunakan faktorisasi prima. Oke, faktorisasi prima masih ingat ya? Kalau faktorisasi prima, caranya kita cari pohon faktornya. Misalkan ini kan 27. Cari pohon faktor di dibagi dengan bilangan prima. Karena ini kan faktorisasi prima, berarti kita membagi dengan bilangan prima. 27 dibagi 2, misalkan dibagi 2 bisa nggak ya? 2 kan bilangan prima, tapi 27 bagi 2 kan nggak bisa, berarti bukan 2 ditulisnya. Coba yang lain, 3. 27 dibagi 3 hasilnya berapa? 9. Setelah itu difaktorkan lagi. Nah, difaktorkan dengan bilangan berapa? Dengan bilangan prima. Coba 3 kali 3 berapa ini? Nah, ini sudah ketemu ini kita. Nah, 27 bentuk faktorisasi primanya itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Dan ini bisa ditulis 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. 3-nya kan ada 3, sehingga ditulis 3 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Jadi seperti itu. Tadi kita sudah menentukan akar pangkat 3 tapi dengan cara faktorisasi prima. Nah, itu kalau misalkan ditanyakan volumenya hanya 27. Gimana kalau misalkan volumenya sudah di atas 1000, misalkan volume kubusnya 1728 atau 3375. Nah, kalau misalkan pakai cara faktorisasi tadi, prima tadi, nanti kan bakalan panjang dan nggak akan selesai. Jadi untuk menggunakan cara ini, syaratnya kita harus tahu dulu hasil dari perpangkatan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, kita kan sudah menuliskan cara ini. Kalau menghitung cara yang nanti Ibu jelaskan, syaratnya memang kita harus tahu dulu 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Tapi adik-adik nggak perlu menghafalkan ini semua. Kenapa nggak perlu?
ada triknya. Yang harus dihafalkan cuman yang bagian belakang saja. Misalkan bagian belakang itu berapa? Yang belakang ini. Berarti kita tulis ya. 1 nanti pasangannya ke 1. Gini ya. 2 itu 8. Kita ambil yang belakang saja. 3 7. Yang belakang kan 7. 4 5 kemudian 6 tetap ditulis 6 7 3 kan ada yang berbeda di sini. Kalau adik-adik lihat 1 kan pasangannya tetap 1, 4 pasangannya tetap 4, 5 pasangannya tetap 5, 6 pasangannya tetap 6. Yang berbeda itu hanya 2 sama 3. 2 ini pasangannya 8, begitupun sebaliknya di sini. 8 pasangannya 2. Sedangkan 3 nanti pasangannya 7. Jadi yang perlu dihafal hanya ini aja. 2 8 3 7, yang lainnya nanti sama. Nah, untuk mengaplikasikan cara ini, di sini kan volumenya 1728. Kita cari akar pangkat 3 dari ini kan. Jadi seperti ini. 1728 akar pangkat 3. Nah, cara yang pertama tutup 3 angka dari belakang. Tutup 3 angka dari belakang. Nah, maksudnya 3 angka dari belakang berarti 3 angka dari belakang. 1728, 3 angka dari belakang itu yang mana ya? Yang ini. Nih. Berarti 728 ini ditutup. Berarti tinggal angka berapa di sini? Kan tinggal angka 1. Saya lingkarin ya. Nah, tinggal angka 1 kan. Nah, setelah ini bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 1 itu berapa? Misal 1 pangkat 3 kan sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang hasilnya mendekati 1 kan berarti 1. Kalau 8 kan kebanyakan. Yang dicari yang mendekati, bukan yang melebihi. Kan 1 pangkat 3, berarti di sini ditulis 1. Kemudian setelah itu, cara yang kedua, lihat angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang di sini berapa ya? 8. Angka yang paling belakang itu adalah angka 8. Nah, ini kita cari pasangannya. Tadi yang sudah kita tulis di sini. 8 pasangannya berapa ya? Ini kan tadi 2 pasangannya 8. Kebalikannya 8 pasangannya 2. Berarti kalau misalkan di sini 8, berarti pasangannya 2. Ditulis di sini 2. Selesai. Hasil dari 1728 itu hasilnya adalah 12. Nanti kalau adik-adik bisa ngecek 12 kalau dikalikan 12 dikali 12 kali 12 itu pasti hasilnya 1728. Sekarang kita coba lagi dengan bilangan yang lebih besar lagi. Coba di sini ada 32.768. Ini kan bilangannya besar sekali kan. Nah, ini juga sama caranya, lebih mudah, bahkan lebih cepat. Nah, 32.768. Diingat ya, yang pertama tutup 3 angka dari belakang. Nah, tadi kan sisanya ke waktu yang 2 contoh tadi kan cuma 1. Nah, ini ada sisa 2 angka kan. Tetap ditulis kita ini. Kita fokusnya ke 2 ini. 32. Yang penting 3 angka ditutup dari belakang, sisa berapa angka itu yang kita fokusnya di situ. Ini kan 32. Setelah itu kita cari hasil pangkat 3 yang mendekati 32. Kalau misalkan dilihat di sini, ini ada 1 pangkat 3 kan hasilnya 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8.
3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, dilihat. Di sini tadi itu kan 32. Yang mendekati yang mana? 1, 8 atau 27? Atau 64. Kalau 64 kan kelebihan. Berarti kita ambil yang ini. 27 itu hasil dari berapa? 3 pangkat 3. Berarti kan ini di sini 3, ditulis di sini angka 3. Nah, setelah itu lihat angka yang paling belakang. Ya, angka yang paling belakang yang mana? 8 pasangannya berapa? 2. Berarti hasil dari 32.768 itu sama dengan 32. Jadi kalau dikalikan 32 dikali 32 dikali 32 itu hasilnya sama dengan 32.768. Oke, mudah sekali kan? Cuman udah sampai 5 menit kita mengerjakan akar pangkat 3. Jadi cara seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik yang akan mau mengikuti ujian sekolah, ujian nasional. Karena materi ini materi yang akan keluar nantinya waktu di ujian nasional. Jadi adik-adik harus memperhatikan benar-benar caranya supaya adik-adik juga menghitungnya juga lebih cepat dan lebih selesai untuk mengerjakan ujian sekolahnya. Sukses untuk kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.